Sesuai dengan tadi yang kami sampaikan, Anda boleh pilih, bebas. Boleh Anda jadikan itu haid nifas, boleh. Yang jelas Anda terbukti nifas. Hanya antara tanggal 1 sampai 8 Anda boleh pilih. Kalau Anda ingin jadikan nifas, ya sah, memang sah menurut ulama. Sehingga Anda menghitung dari hari pertama hukuman, hukum, dan bilangannya. Anda boleh mengatakan tidak nifas. Jadi Anda langsung menghitungnya dari hari keluar darah. Maka karena tidak disebut sebagai orang nifas, maka Anda dianggap sebagai orang suci. Wajib sholat dan seterusnya. Anda bebas. Jawabannya adalah yang paling Anda suka dan enak buat Anda. Ingat, ibadah tidak harus dengan memberatkan diri. Ya. Bukan. Ibadah itu harus dibuat senyaman mungkin. Supaya bisa istiqomah, ya, tenang hati, khusyuk dan seterusnya. Baik, seperti itu. Ya. Baik, Masya Allah ya. Tadi sebenarnya pertanyaan Anda sudah dijawab oleh Buya ya. Tadi Buya sudah menjelaskan dengan kalau ada kasus-kasus yang seperti yang Anda alami, itu sudah ada jawabannya. Dan mungkin kalau masih belum bisa benar-benar bisa mengulang tadi apa yang Buya sampaikan di awal. Baik Buya, selanjutnya masih berkaitan dengan darah nifas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Danumi izin bertanya, apakah setelah melahirkan itu kita wajib mandi besar dengan niat apa ya Buya? Baik, orang wajib mandi diantaranya adalah melahirkan. Ya. Jadi melahirkan itu sendiri mewajibkan mandi. Akan tapi kapan dia mandi? Dilihat. Jika habis melahirkan tidak ada nifas, maka dia baru wajib mandi untuk melaksanakan kewajiban sholat. Tapi jika habis melahirkan kok ketumpangan darah nifas, maka nggak boleh mandi. Sebab apa? Haram hukumnya mandi besar yang ibadah. Itu mandi besar kan ibadah. Mandi besar dalam keadaan nifas. Kenapa? Dalam keadaan nifas orang tidak bisa ngangkat hadas. Sama, mohon maaf, suami istri, hubungan suami istri. Habis hubungan suami istri kan wajib mandi. Tak taunya belum sempat mandi sang istri haid, maka nggak boleh mandi. Haram bagi wanita tersebut untuk mandi besar. Kenapa? Ketumpangan haid. Sebab apa? Haid itu adalah menghalangi mandi besar. Jadi kalau dia mandi besar, main-main. Dong ini ibadah kok. Sementara dia tahu dirinya haid. Maka ditunda nanti. Sehingga bisa jadi seseorang itu punya hadas 5, mandinya tetap sekali. Mohon maaf nih contoh. Jadi jangan bingung. Makanya seorang hamil tua digauli suaminya dan dia juga keluar mani, ya. Habis itu dia melahirkan, terus kena nifas. Habis nifas, selesai nifas ngapain? Tak taunya dia belum sempat ngapa-ngapain kena haid. Habis itu apa? Mandinya 1 kali dong. Ya, seperti itu. Baik, Masya Allah. Karena memang dalam keadaan kita. Dan ini kesalahpahaman di masyarakat. Ada ustadz-ustadz yang mungkin waktu ngajinya itu adalah belum selesai, keburu nasinya masak, jadi sehingga memaksa ibu-ibu, jadi keburu masak, sehingga memaksa ibu-ibu yang habis melahirkan harus mandi besar, wajib. Dan ini pernah yang cerita. Kalau ibu-ibu mandi biasa oke lah, biar wangi, jangan sampai bayinya sesak nafas lah. Jadi mandi biasa. Tapi kalau mandi besar tidak, selagi ada nifas. Cukup mandi keramas yang bersih. Jadi ini ada 2 kutub ekstrim. Memahami nggak boleh mandi, nggak boleh mandi beneran. Yang satu adalah wajib mandi. Wajib mandi enggak. Memang wajib mandi setelah melahirkan, tapi mandinya nanti setelah tidak ada nifas. Sebagian lagi mengatakan nggak boleh mandi, dipikir nggak boleh mandi beneran. Yang nggak boleh mandi adalah nggak boleh mandi besar dengan niat. Kalau keramas yang wangi, tetap dong. Baik, ya. Karena membedakan keramas dengan mandi besar itu ada beda. Keramas itu membersihkan. Kalau mandi besar ada niatnya, ibadah. Ya, baik, ya, Masya Allah. Baik ya, tadi kepada yang bertanya, semoga bisa memahami. Jadi, dan ini pun bukan hanya sekadar mandi besar ya Bu ya, bahkan berwudu dalam keadaan kita punya hadas besar pun tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Kebanyakan ulama mengatakan itu juga haram karena main ibadah. Baik ya. Karena nggak mungkin kita mengangkat satu hadas di saat kita punya hadas besar yang lainnya deh. Baik Bu ya, terima kasih. Dan selanjutnya Bu ya, ini ada pertanyaan satu lagi. Apakah darah setelah keguguran juga dikatakan sebagai nifas Bu ya? Disebutkan dalam definisi nifas adalah darah yang keluar setelah tuntasnya kelahiran bayi atau bakal bayi. Dan kalau bakal bayi memang kita sisipkan supaya nggak ada pertanyaan. Ya, keguguran itu bakal bayi itu bukan. Kalau menurut bidan atau dokter, aduh ibu sabar, berarti kan bakal bayi, kena nifas. Baik Bu ya. Baik Bu ya, Masya Allah, terima kasih Bu ya atas jawabannya, dan semoga apa yang tadi disampaikan ditanyakan oleh para sahabat ya, itu bisa dipahami oleh semua yang mendengar ya. Ini di Palembang Bu ya. Palembang, baik. Bu ya. Silakan. Iya, saya mau menanyakan masalah rumah tangga Bu ya. Baik, silakan. Masalah hukum-hukum talak Bu ya.
Baik. Iya Buya, dulu kan saya tidak tahu Buya hukum-hukum talak itu seperti apa. Yang saya tahu Buya, talak itu jatuh bila diucapkan talak plus angkanya Buya. Baik. Jadi begini Buya, dulu saya meyakini talak itu akan jatuh disebut talaknya plus angkanya, terus dengan ini ibaratnya sama istri itu udah memang benar-benar ini sampai ke pengadilan. Nah yang mau saya tanyakan Buya, karena ketidaktahuan saya ini, di saat ribut itu saya sering Buya sama istri itu berucap masalah cerai dan segala macam Buya. Baik. Dan saya benar-benar baru tahu Buya masalah hukum perceraian. Baik. Nah yang pertama saya tanyakan Buya, jadi kalau ribut itu istri selalu begini Buya ucapannya. Ya sudah loh ayah kalau mau menceraikan saya, kata dia. Lalu saya selalu menjawab begini Buya, ya sudahlah kalau itu mau kamu, uruslah sama kamu. Baik. Nah di saat itu saya nggak tahu Buya kalau itu termasuk talak juga, saya nggak tahu Buya, cuma hanya emosi begitu saja Buya. Baik. Terus yang kedua Buya, nah saya ribut terakhir itu memang sudah benar-benar kesal Buya sama istri itu, karena setiap ribut dia selalu seakan menawarkan. Terus saya berucap begini Buya, di saat saya benar-benar emosi sudah tertahan itu, saya ngomong begini Buya, mau saya cerai, ambil emosi gitu Buya. Gimana? Mohon maaf, Anda ngomong apa? Yang terakhir itu Buya, pas ribut itu. Saya ada. Anda bicara apa? Anda ngomong apa? Oke, paham. Mau saya cerai sambil emosi, sambil ya emosi yang membeledak. Anda yang ngomong gitu? Anda yang ngomong? Ya. Terus baik. istri jawab lagi Buya, istri menjawab lagi, ya sudah kalau mau menceraikan saya, kata istri. Terus saya balikin lagi Buya, ya sudah kalau itu maunya kamu. Saya selalu membalikan itu karena begini Buya, saya berpikir apa maunya dia seperti itu terus karena selalu mancing saya. Ya sementara waktu itu saya Buya belum tahu hukum-hukum perceraian, yang saya kira begitu Buya. Baik. Talak itu jatuh kalau disebutkan talaknya, terus kita bersama berdua ke pengadilan. Saya baru ini Buya tahu masalah hukum perceraian itu ada jinayah, ada sore. Anda punya anak? Kalau punya anak mau 3 Buya. Masya Allah. Dan setelah saya tahu ini, saya tidak menginginkan ada perceraian itu Buya. Jadi saya bingung Buya saat ini nih, karena sering ribut itu selalu begitu Buya. Paling istri, ya sudah kalau mau menceraikan saya selalu jawab, ya terserah kamu lah, begitu Buya. Cuman kalau yang kalimat sarehnya saya belum pernah Buya. Anda cinta, Anda sayang dan cinta sama istri Anda? Sayang Buya. Istri Anda sayang sama Anda? Sayang Buya. Baik. Sayang. Anda beli kamus nanti. Anda itu kurang kosakata. Iya Buya. Anda kurang kosakata. Nah yang terakhir Buya, terakhir saya mau nanya Buya. Baik, saya jawab nanti. Buya, saya mau nanya yang terakhir Buya. Ya. Apa? Nah, yang terakhir itu kejadian tahun 2016. Disitulah Buya pertama saya mengucapkan bahasa talak itu Buya. Gimana? Yang ketiga gimana? Nah itu yang pertama Buya, tahun 2016 itu yang pertama. Terus? Yang pertama ya. Terus yang kedua yang tadi? Pertama, ya. Yang tadi itu yang kedua, yang ketiga, yang pertama begini Bu. Ya Buya. Yang pertama jadi apa? waktu yang malam tahun 2016 itu Buya, malam itu saya meminta sesuatu sama dia. Dia selalu menolak terus. Terus? Dan akhirnya saya terlontar begini. Ya sudah kalau begini talak 1 kata saya Buya. Kapan itu? Itu yang pertama atau yang terakhir? Yang pertama. Itu yang pertama Buya. Ini yang pertama Buya. Terus saya melontarkan, ya sudah kalau begini talak 1. Saya bicara begitu Buya. Tapi malam itu dia langsung menuruti apa permintaan saya. Nah setelah itu Buya sampai ke 2023 ini ucapan talak yang kesekian-sekian saya nggak pernah berucap, paling hanya ucapannya baik. Ya, kalau mau cerai lah segala macam gitu Buya. Kadang istri menawarkan, saya pun cuma membalasnya, ya sudah kalau itu maunya kamu, selalu begitu. Nah, yang terakhir kejadian begitu Buya. Saya bicara mau saya ini sambil saya emosi. Istri kembali selalu menjawab begitu ya. Anda setelah cerai pertama itu Anda sempat berhubungan dengan istri? Ya malam itu Buya, ya saya menjatuhkan itu karena ada permintaan, tapi dia langsung menuruti permintaan saya Buya. Dan setelah berucap itu saya langsung meminta maaf sama dia Buya. Ini istri Anda dengar enggak? Istri ada lagi di belakang Buya. Baik, nanti rekamannya diambil biar dengar ya. Ya Buya, kalau saya sangat bingung Buya, dan saya sangat enggak usah bingung sini. Baik, bisa dipahami pertanyaannya, cukup? Baik, sebelum bisa dijawab oleh Buya langsung. Baik. Terima kasih.
Subhanallah. Jadi dalam hidup itu jangan gitulah siapapun. Jangan biasakan dengan keributan. Dan ada sebagian orang itu mengkosa katanya tuh sedikit, sehingga marah itu selalu diarahkan ke kalimat-kalimat pisah dan sebagainya. Jadi kurang pandai merayu pada akhirnya. Hidup itu harus indah dong. Kami selalu ingin sampaikan kepada kaum pria, kalau ada seorang istri dikit-dikit minta cerai itu sebetulnya kalimatnya minta cerai, tapi artinya bukan begitu. Artinya begini, abang, yuk berubah dong bang, gitu loh. Cuman kosakatanya terbatas karena sudah terlanjur dikuasai oleh emosi yang bercampur aduk dengan cintanya dan sebagainya. Jadi seorang pria yang hebat tuh jangan gampang menuruti omongan seorang istri sama cewek. Wanita memang begitu karena lembut hatinya, sehingga mendapatkan beban sedikit gampang kerasa, sehingga dikit-dikit minta cerai. Dan alhamdulillah oleh Allah tidak diberikan kepada perempuan. Kalau cerai diberikan kepada perempuan, nikah 3 hari bubar. Itu Allah maha kasih karena perempuan itu lembut, sehingga dikit-dikit kadang minta cerai. Maka laki-laki yang hebat dong, jangan gampang nuruti dong. Itu baik, ini yang pertama. Tolong ya, jadi jangan gampang memahami permintaan istri langsung dituruti. Itu adalah maksudnya Anda harus cerdas, saya kaum pria. Jika istri Anda minta cerai, minta pisah dan sebagainya, sebenarnya dia minta perubahan. Anda harus berubah dong, tahu diri dong. Mungkin Anda kurang lembut, kurang santun, atau mulut Anda kasar dan sebagainya. Memang saya tidak menghormati laki-laki yang kasar pada istri. Dia rendah kok. Maka berubahlah Anda, wahai para suami, di siapapun Anda. Kemudian istri yang baik, ya jangan begitulah. Jangan dikit-dikit minta cerai. Takut suamimu, kepada kaum istri semuanya. Jangan dikit-dikit minta cerai. Takut suami itu adalah orang tidak pinter. Langsung dituruti, bubarlah kehidupan. Jadi jangan cerai, jangan pengenan. Sama-sama ngomong kalimat, coba yang indah, abang, I love you, kan gitu lebih enak daripada cerailah aku, kan gitu bubar, berubah kisahnya. Abang, aku sayang kamu, kan begitu. Bang, tolong gigit kupingku bang, atau bang, gitu jadi rubah dong, jadi batu kalimat cerai ya. Semarah apapun suami Anda, kalau Anda pandai merubah kata-kata, kan jadi indah. Tolonglah jangan hidup Anda berantem, ribut. Mulai tahun 2016 sampai hari ini berapa tahun? Mas punya anak 3, bagaimana Anda melahirkan, menyusui, istri menyusui dan sebagainya. Baik, adapun yang kedua, yang disebutkan 2 kisah itu tidak terjadi cerai karena hanya mengatakan seperti itu, cerai sajalah. Apa tadi katanya? Terserah itu maunya. Terserah mau cerai, nggak jadi cerai. Nah, hanya yang pertama yang Anda sebutkan 2016 yang mengatakan engkau cerai 1 itu adalah jatuh cerai. Nah, jatuh cerai. Kemudian lihat, karena jatuh cerai dan masih cerai 1, yang kedua tidak usah Anda pikirin. Kalimatnya tidak soreh, tidak terang-terangan. Aku mau cerai sajalah, itu belum cerai. Anda tidak mengatakan bahwa aku cerai. Aku mau cerai saja, masih berkeinginan, belum betul mau mencerai. Jadi tidak jatuh cerai. Hanya yang mengatakan engkau cerai 1 adalah jatuh cerai. Ingat, mencerai 1 adalah jatuh cerai. Akan tetapi, nah, karena pun Anda juga masih sayang, cinta dan seterusnya, ada pendapat para ulama, tapi semuanya harus serius. Rujuk itu, jumhur ulama mengatakan harus pakai kalimat aku kembali kepadamu. Tujuannya apa? Ada ikrar, ada komitmen baru. Jangan tiba-tiba langsung kumpul lagi dan sebagainya. Karena harus ada komitmen supaya tidak terjadi lagi perceraian. Karena kalau perceraian 1, 2, 3 habislah, kan gitu ya. Akan tapi kasus yang seperti Anda pun sudah terjadi. Ini bukan pendapat. Dalam madhab kita juga ada madhab Syafi'i. Jadi sebagian mengatakan bahwasanya ada sebagian mengatakan rujuk adalah cukup di saat suami dan istri berhubungan akan dianggap sebagai rujuk. Tapi bagi siapapun yang telah mencerai istrinya, jangan rujuk kecuali pakai kalimat dulu. Ini kasus buat Anda dan sudah terjadi dan masih ada peluang yang kita masuk para ulama. Jadi Anda sudah rujuk, tapi harapan kami adalah jangan diulang-ulang lagi kalimat seperti itu. Jadi perceraian itu adalah operasi. Jadi saat kita mencari solusi nggak bisa, baru bercerai. Jangan bikin main-main, dikit-dikit cerai, dikit cerai. Anda ini apa? Kan gitu ya. Masa dikit-dikit operasi? Biarpun Anda banyak duit, Anda sakit sedikit langsung operasi kan? Coba Anda orang kaya raya misalnya. Masa gara-gara jerawat sedikit operasi, ini operasi kan nggak gitu dong. Jadi harus diselesaikan dulu. Rumah tangga juga sama seperti itu. Jangan dikit-dikit operasi, cerai. Jadi ada pendapat sebagian para ulama bahwa rujuk bisa saja tanpa harus ada ucapan, tapi cukup dengan satu amal yang menunjukkan dia ridho kembali, rujuk, selesai. Ya kan? Sang suami menghendaki, istri menerima, selesai. Tapi ingat,
Kalau sudah rujuk begitu, dianggap rujuk. Kalau mencerai lagi, jatuh cerai yang kedua. Gitu loh, hati-hati ya. Jadi tolong, sudah selesai. Suami istri, Anda masih ada, masih dianggap. Akan tetapi, nasihat kami, jangan biasa dengan keributan. Ayo damai. Istri yang solehah, yang patuh, jangan mengangkat suara depan suami. Suami pun demikian. Semoga istri Anda mendengar suara ini. Hidup yang indah, sudah punya anak 3. Apa sih enaknya berantem? Tanggalkan kesombongan, egois dan seterusnya. Akan tapi jadikan rumus hidup Anda sederhana. Siaplah Anda untuk mengabdi kepada pasangan. Yang kedua adalah pandailah Anda meminta maaf kepada pasangan. Kemudian jangan Anda melihat kekurangan pasangan, lihat kelebihannya dan seterusnya. Insyaallah semoga semakin indah rumah tangga Anda. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih Bu ya atas jawabannya, dan tadi kepada sahabat yang di Palembang ya. Semoga Allah memberikan pencerahan sehingga nantinya tentu di kedepan hari hubungan Anda dengan istri semakin lebih indah lagi. Kata Bu ya tadi, tambahkan kosakata cinta Anda. Jangan lagi mengulang kata-kata berpisah ya, karena kata-kata yang lebih mesra itu banyak banget gitu ya. Anda bisa mempraktekkan tadi apa yang Bu ya sampaikan. Baik, terima kasih Bu ya atas jawabannya, dan satu pertanyaan dari sahabat yang bergabung melalui via WhatsApp akan kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa ala sahbihi. Semoga Buya dan Umi dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Luki dari Sumedang Buya, mau bertanya, apa hukumnya kerja di perusahaan milik orang non muslim yang bergerak di bidang produksi pakan hewan termasuk kucing dan anjing, dan bahannya mengandung daging babi? Apakah penghasilan kerja di sana haram Buya? Terima kasih atas jawabannya. Pertama, bekerja di non-muslim bukan suatu yang terlarang. Dengan catatan, kerjaannya terhormat. Bukan merusak orang. Bisa bukan minuman keras dan sebagainya. Bahkan disebutkan ada sahabat Nabi, bahkan ada riwayat Imam Ali juga pernah nurunkan kurma di tempatnya orang Yahudi bekerja. Dan itu memang para orang sahabat Nabi dibuat begitu oleh Allah untuk jadi contoh. Tapi cara yang benar kan begitu ya. Dan mereka tidak merendahkan, tidak memperendahkan seperti budak dan sebagainya. Jadi tetap hubungan baik antara atasan dengan bawahan. Muslim harus terhormat. Jadi boleh kita bekerja di tempat non muslim. Tentu pekerjaannya tadi. Kalau urusannya hanya pakan saja, ya kan? Pakan saja, pakan ikan boleh. Biarpun bahannya bahan yang tentunya adalah bahan-bahan yang sifatnya yang bukan membahayakan. Jadi kalau namanya pakan, bisa saja ada sesuatu yang dari bangkai. Kalau pakan ikan kan begitu ya, berarti kan najis itu. Termasuk jika memang babi itu yang dilarang adalah untuk kita makan, dikonsumsi oleh manusia. Kalau kita bekerja di perusahaan babi yang dagingnya untuk dijual kepada kaum muslimin, Anda menolong dalam maksiat. Akan tapi kalau binatang babi, binatang yang lain, ulat apa itu ternyata diolah untuk makanan, apa saja ikan, binatang yang lain, dari sisi ini nggak ada masalah. Cuman kan harus waspadai nanti masalah kenajisan, bersentuhan dan sebagainya, kan begitu ya. Tapi rata-rata kalau orang habis ngasih pakan pakan ikan pasti cuci tangan dan seterusnya. Kemudian nanti kan dibahas lagi cuci tangannya bagaimana, apakah harus 7 kali dan sebagainya. Itu ulama berbeda pendapat ya. Yang 7 kali kan yang disepakati adalah anjing. Adapun babi sebagian mengatakan seperti biasa. Ini ada pendapat. Jadi kalau memang bahannya adalah bahan babi, itu memang babi bukan dikonsumsi manusia, secara zahir nggak ada masalah. Bahan apa saja, kecuali yang dimakan manusia, Anda nggak boleh dikonsumsi oleh manusia. Sebab babi adalah seperti halnya bangkai kambing, seperti halnya kotoran, seperti halnya ulet, kan begitu. Kalau mati kan jadi najis dalam madhab kita Syafi'i. Kalau babi disepakati kenajisannya. Cuma di saat barang-barang najis itu dimakan oleh binatang, ya kan? Ulama hanya berdua pendapat, mengatakan satu nggak ada masalah, yang kedua adalah atau jalalah atau harus dikarantina dulu, kan begitu. Jadi nggak ada masalah. Jadi tidak akan menjadikan dagingnya najis, tidak seperti itu. Hanya kemudian setelah itu di dalam bekerja Anda kan harus milih yang lebih aman, kan begitu. Anda takut bersentuhan dengan sesuatu yang
najis ya, Anda cari aman. Maksud kami adalah secara umum adalah nggak ada masalah bekerja dengan orang non muslim asalkan terhormat, tidak terhinakan, dan juga tujuan jual belinya adalah bukan untuk merangi Islam barangnya, hasilnya, dan juga bukan untuk merusak manusia, maka Anda sah bekerja di tempat tersebut. Islam indah. Dan termasuk kayak tadi kayak babi dan sebagainya, jika bukan untuk konsumsi manusia, ada seperti halnya najis-najis yang lainnya, ya kan, seperti itu. Jadi tidak haram, akan tapi Anda boleh memilih sesuatu yang lebih bagus untuk Anda dan lebih aman untuk Anda. Kan hidup memilih, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, Bu ya, atas jawabannya, dan terima kasih Bu ya atas penjelasan Bu ya sampaikan, dan juga kepada yang bertanya tadi bisa memahami dan memahami apa yang Bu ya sampaikan ya. Dan subhanallah Bu ya, masih banyak sekali pertanyaan dari para pemirsa dan juga sahabat yang bergabung melalui via WhatsApp ya, akan tetapi dikarenakan waktu maka belum bisa untuk dibacakan seluruhnya. Tapi semoga kita diberikan kesempatan untuk bisa belajar di kesempatan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Bu ya, sebelum diakhiri, sebelum kita mengakhiri acara ini, kita tutup dengan doa keberkahan Bu ya. Baik, bismillah. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad Allahumma ya Allah ya Rahmanir Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Jaga hati kami, jaga zahir kami, jaga batin kami, jaga diri kami, jaga keluarga kami, jaga masyarakat kami. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Saling mencintai kamu, jauhkan dari kebencian, kedengkian, dendam. Jadikan kami juru damai di negeri ini. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang tersakiti hatinya oleh kalimat kami, angkat derajat mereka, muliakan mereka. Dan jadikan apa yang kami ucapkan adalah kebenaran yang bisa diterima oleh orang sebagai kebenaran. Dan jadikan diri kami baik dan mereka baik, sehingga hidup kami indah, baik. Kau ridho ya Allah. Yang sempit rezeki lapangkan, rezeki halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati nadah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah.